sini udah deh cukup, cuman ini aja. Cuman dari tadi mulai ada yang mondar-mandir di sebelah sana yang mulai narik aku ke sana. Di sebelah mana? Di sana. Oh, pas tepat di bawah jembatan lama itu ya? Itu udah mulai narik, yang kayak mereka narik perhatian aku, mondar-mandir aja mereka yang nggak ada kepalanya gitu. Kita ke sana yuk, Tan. Oke, yuk. Yuk. Duh, masih panggil-panggil sih. Enggak ya, masih panggil-panggil. Tuh di sebelah sana, Tan. Itu ya jembatannya di depan kita itu ya. Persis jembatan. Apa Mbak? Jangan kejar-kejar aku dong, kamu ngomong aja. Ngomong aja, aku bisa bantu apa. Ini ada di depan sini. Itu dia siapa? Itu yang tadi Intan gitu. Oh, dia tadi kan posisinya di sebelah sini kan? Beneran, Terus dia sekarang pindah ke sini ya, Tan? Nah, iya dia ngejar, dia kayak nggak mau aku pergi dulu gitu, kayak suruh bantu dia apa gitu. Ya Allah, ternyata gitu. Ya Allah, di satu sisi kayak yang ngeliat dia cuman pengen kasih lihat gimana di saat ada pembantaian itu, dia hamil. Yang hamilin sama juga, salah satu korban dari PK ini juga? Bukan, maksud aku di saat dia dibantai itu dia keadaan hamil dan udah besar 5 bulan. Ini aku ngeliat banget dia itu ternyata ngejar aku tuh buat cerita aja gitu, cerita biar dia itu selama ini tuh pengen menyampaikan apa yang dia rasain gitu, cuman nggak ada orang yang bisa gitu. Di saat dia panggil orang tersebut ngerasa justru malah lari gitu, dikiranya dia ganggu, padahal enggak. Dia nangis. Dia cerita apa aja sama Dia kamu? nangis, aku dengar suaranya aja yang dia nangis walaupun nggak ada kepalanya ya. Kayak dia cerita waktu kejadiannya itu, dan ternyata suaminya pun juga salah satu korbannya? Iya, tapi pisah, nggak jadi satu sama dia, dan dia keadaan hamil 5 bulan. Dia sekarang masih keadaan yang aku lihat masih keadaan hamil sih. Coba buat kamu ngerasain flashback aja, jadi bukan ngerasain dianya tapi flashback apa yang dia rasain waktu itu. Oke? Tarik nafas, keluarin lewat mulut. Kamu fokus. Kamu bakalan ngerasain apa yang kamu rasain. Kamu fokus ke situ. Namanya Rahma, kamu sebut namanya Rahma. Permisi, Mbak Rahma. Aku di sini cuma mau kenal aja sama Mbak. Cuman pengen merasakan apa yang dia rasakan. Dia cuman pengen berbagi. Kamu bakalan bisa ngerasain. Di batin kamu bakalan bisa ngerasain gimana sedihnya dia. Gimana waktu itu, apa yang dia rasain. Terus terima aja apa yang dia sampaikan. Rasa apa, Dis? Aku ngerasa sini kayak agak gini, kayak bagian perutnya bukan, Tan? Iya, bagian aku megang perutnya dia. Tapi aku nggak dengar dia ngomong apa. Tapi aku ngerasa aja, Iya, kamu ngerasain aja. Aku ngerasain kesedihannya dia. Yap, sedih banget, nyesek banget. Kerasa kan? Dia cerita kan kayak gimana. Tapi aku nggak tahu dia cerita apa, tapi aku cuma ngerasain kesedihan dia aja. Iya, emang itu. Sedih banget memang. Rasa banget kan? Kamu ngerasa banget gimana kejadiannya dia saat itu. Ngerti kan apa yang aku lihat? Kita bisa apa? Cuman bisa doain dia. Sedih banget kan, kamu bisa ngerasain gimana dia. Oke, kita doain aja dia, biar dia tenang di sana.
Dia masih di sini, Tan? Masih. Aku megang perutnya dia, itu perutnya udah gede juga kan, udah Iya, 5 bulan kan. 5 bulan dia. Tapi gitu yang seperti aku bilang, aku nggak dengar dia ngomong apa, tapi aku cuma ngerasain panas kuping aku sebelah kiri. Terus ya udah aku cuma ngerasain batin aja, aku jadi ngerasa sedih juga dengar dia kayak gitu. Ya emang aku tadi bilang biar dia berbagi sama kamu, biar kamu bisa merasakan, memang aku buka buat kamu ngerasain aja, cukup buat ngerasain aja apa yang dia rasain gitu. Udah sih, dia cuman ternyata dia ngejar akunya itu tuh, ternyata dia pengen cerita gini loh yang aku alamin. Iya. Kamu coba buat tarik nafas dalam-dalam. Kamu ngomong masih ke belakang, masih ngerasain apa yang dia rasain. Tarik nafas dalam, tenang, bisa dengerin suara kamu, doain dia, kirim doa buat Rahma, sebut nama dia Rahma. Doain, kamu doain, kamu senang, oke? Doain dia dalam hati. Di atas jembatan lama, saya juga melakukan penelusuran. Kisah-kisah kecelakaan yang pernah terjadi dikaitkan warga dengan keangkeran jembatan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah terkait dengan keberadaan buaya putih atau gangguan makhluk gaib lainnya? Seringnya terjadi kecelakaan di jembatan lama di kota Kediri dan tenggelamnya warga di Sungai Brantas sering dikaitkan dengan misteri buaya putih. Ada 2 anak kecil memberitahu kita bahwa di utara sana ada 2 orang yang lagi renang di sungai. Ya, kelihatannya yang satu itu punya ujar, Pak. Dia katanya kalau nanti melamar pekerjaan, dia diterima, dia akan renang menyeberangi Sungai Brantas. Nah, dari ujar itu dilaksanakan, kelihatannya dia diterima pekerjaan. Akhirnya yang renang dari barat ke timur itu nggak kuat di tengah-tengah. Nah, kebetulan di utara kita ini, kita dikasih tahu, kita cepet-cepet naik speed ke sana. Kita ikut cari. Nah, nggak taunya yang satunya itu maksudnya membantu, ingin nolong. Tapi kenyataannya dia sendiri juga nggak kuat. Kalau ada korban, misalnya korban yang terkait dengan orang yang tenggelam di Sungai Brantas yang agak misterius, biasanya lebih banyak yang bercerita tentang bisikan-bisikan. Jadi ada bisikan, ada ajakan, ada dorongan orang untuk ke Brantas tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata akhirnya dia tenggelam di Sungai Brantas itu. Untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kecelakaan yang pernah terjadi di Jembatan Lama maupun di Sungai Brantas, saya mendatangi Kepolisian Resort Kediri. Kejadian di Sungai Brantas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir memang ada beberapa kejadian. Namun demikian pada saat ini yang dapat kami sajikan adalah kejadian 3 bulan terakhir, yakni kami mencatat ada 3 kejadian. Dari 3 kejadian itu ada 4 korban yang akhirnya meninggal dunia dan tenggelam di Sungai Brantas tersebut.
Dari 4 kejadian ataupun 4 korban tersebut, hanya 2 yang sudah dapat ditemukan, selebihnya 2 lagi hingga saat ini belum bisa ditemukan oleh kami. Kisah keberadaan buaya putih di Sungai Brantas yang sudah ada sejak zaman kerajaan kuno hingga sekarang masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Di luar kisah misteri tenggelamnya warga di Sungai Brantas, ternyata kondisi arus bawah Sungai Brantas lebih deras dibandingkan arus atas sungai.